Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semuanya, soli dan solihah? Lama ya kita nggak berjumpa. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa lagi di hari yang ceria ini. Nah, teman-teman semua, sebelum kita memulai materi pada hari ini ya, alangkah baiknya teman-teman semua agar kita semua bisa berdoa dulu ya, bersama-sama ya. Nah, Ibu pimpin ya, kita baca doa sebelum belajar ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bila islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya Allah ya robbal alamin. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik teman-teman semua, sebelumnya Ibu mau ada permainan ya sama teman-teman semua ya. Teman-teman semua nyimak ya permainannya. Nah teman-teman semua, kali ini Ibu akan bernyanyi mengenai Tanya 5O. Nanti Ibu yang memulai duluan ya teman-teman, simak dan dengarkan. Lalu nanti yang kedua baru kita nyanyi bersama-sama ya teman-teman semua. Nah jangan lupa. Ini namanya Ibu Jari. Ini namanya Ibu Jari. Apa kata Ibu Jari? Sayang minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang minum obat, caranya jangan salah. Ini namanya jari manis. Ini caranya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang minum obat, waspada efek samping. Nah teman-teman semua, itu tadi Ibu udah menyanyikan yang awalnya. Sekarang teman-teman semua ikut bernyanyi bersama Galuh ya. Ibu hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ini namanya Ibu Jari. Ini namanya Ibu Jari. Apa kata Ibu Jari? Sayang minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang minum obat, caranya jangan salah. Ini namanya jari manis. Ini caranya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang minum obat sesuai dosis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang
yang minum obat, waspada efek samping. Nah, itu semua kita udah menyanyikan namanya lagu Tanya 5O tentang obat. Nah, teman-teman semua, semoga teman-teman semua udah semangat kembali dan kita memulai belajarnya ya. Nah, teman-teman semua, sebelumnya kita udah belajar tentang apa, coba? Ada yang masih ingat atau udah lupa ya? Masih ingat ya? Alhamdulillah. Iya, sebelumnya kita belajar tentang penggolongan obat berdasarkan jenisnya. Nah, dulu kita belajar ada yang pertama tuh obat yang berdasarkan jenisnya nih, yang jenisnya lingkaran hijau, pinggirnya ada hitamnya, itu jenisnya obat bebas ya. Nah, kalau lingkaran hijaunya diganti warna biru, ini namanya obat bebas terbatas. Dan kalau diganti warna merah dan ada huruf K-nya, itu namanya obat apa, teman-teman? Iya, hebat, itu namanya obat keras. Alhamdulillah ya, teman-teman semuanya sudah masih ingat dengan pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang teman-teman semua, kita berlanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi yang selanjutnya ini yang ada di atas kiri bel ya, itu judulnya adalah penggunaan obat. Nah, penggunaan obat Ibu akan bahas menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah menggunakan obat berdasarkan dosis, frekuensi, dan juga lama penyimpanan obat. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, kita belajar yang pertama ya, penggunaan obat berdasarkan dosisnya. Nah, dosis ini adalah, teman-teman, adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan. Nah, ini artinya bergantung pada jenis penyakitnya, usianya, dan juga berat badan. Teman-teman pasti lihat ya, kayak misal nih ada dosis di sini ya, dosis. Di sini ada berdasarkan usianya, ada dewasa, ada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Ya, itu namanya dosis ya, teman-teman. Nah, selain dosis, dalam menggunakan obat kita juga harus memperhatikan frekuensinya ya, karena frekuensi ini adalah aturan pakai. Nah, karena hal itu bertujuan agar obat ini di dalam tubuh tetap baik, tetap bekerja dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi kita. Misal frekuensinya di sini ada satu tablet 3-4 kali sehari. Nah, berarti teman-teman minumnya harus sesuai dengan frekuensi ini ya, aturan ini ya. Kalau misalnya teman-teman minumnya lebih, sehari ada 10 kali, apa yang akan terjadi kira-kira ya? Atau sehari ada cuma 1 kali yang harusnya 3 kali. Nah, itu akan menyebabkan obat berjalan tidak sesuai ya. Jadi bisa menghambat, juga bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau disuruhnya sehari 3 kali ya, kita gunakan sehari 3 kali ya, teman-teman semua yang soli dan solihah. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah menggunakan obat berdasarkan lama penyimpanannya nih. Nah, kalau lama penyimpanannya, iya, karena waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Nah, ini kalau apabila juga teman-teman tuh dalam menggunakan obat muncul gejala seperti gatal-gatal, ruam, atau bintik-bintik, itu segera hentikan pemakaian obat ya. Karena apa? Karena itu semua nanti bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Pokoknya kalau minum obat udah gatal, berarti itu artinya kita bisa alergi dengan obat itu, atau kita nggak cocok dengan obat itu, dan kita diharapkan untuk segera periksa kembali yang lebih lanjut ya.
teman-teman semua, anak yang solih dan solihah, anak yang hebat, pasti mengerti semuanya ya. Nah, teman-teman semua, itu tadi adalah menggunakan obat berdasarkan dosis, berdasarkan frekuensi, dan lama pemakaian obatnya. Oke, lalu kita lanjut ke yang berikutnya ya. Teman-teman semua, yang kedua kita belajar penggunaan obat berdasarkan bentuknya ya. Berdasarkan bentuknya, obat itu ada yang padat dan juga ada yang cair. Nah, teman-teman semua, obat yang cair ini contohnya seperti tetes mata, ada tetes telinga, ada tetes hidung bahkan ya, ataupun ada sirup, itu kan cair ya yang diminum. Dan juga obat yang padat ini ada yang dapat diminum untuk kita gitu ya. Ada juga salep krim, ini tuh krim ya, disalepin di sini, itu nggak diminum ataupun nggak ditetesin ya. Nah, teman-teman semua, itu tadi kita belajar tentang penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, lama pemakaian, dan juga bentuknya. Sekarang kita lanjut ke cara menyimpan obat yang baik dan benar. Ya, oke teman-teman, ya disimak baik-baik ya. Teman-teman semua, kita belajar cara menyimpan obat yang baik dan benar ya. Nah, teman-teman semua pernah lihat nggak atau teman-teman semua pernah merasakan ada obat disimpannya berantakan di mana aja, ada yang di atas kulkas, ada yang di meja, bahkan ada yang di kasur menyimpannya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman semua, ternyata menyimpan obat itu harus sesuai ya, apalagi ketika di rumah kita harus benar-benar berhati-hati ketika menyimpan obat. Nah, cara yang pertama ketika menyimpan obat adalah letakkan obat di tempat yang terpisah dan dengan kondisi yang kering, tidak lembab, tidak terkena sinar matahari secara langsung, karena kalau terkena sinar matahari secara langsung itu dapat merusak obat ya teman-teman. Dan jangan juga, nah teman-teman, yang kedua juga kita diharapkan untuk tidak melepas etiket pada label kemasan. Nih contohnya kan ini udah ada etiketnya ya. Nah, ini ada kemasannya. Ini soalnya kenapa nggak perlu dilepas? Soalnya ini pengingat sebagai kita. Ini obatnya diminum berapa kali sehari, sesudah atau setelah makan, begitu ya. Karena ini petunjuk resep dari dokter. Nah, ya teman-teman yang masih membuang ininya, nanti kalau itu jangan dilepas ya, jangan dibuang ya. Nah, karena itu sebagai pengingat untuk diri kita. Nah, yang ketiga, letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Bu, kenapa gitu? Nah, iya ya, karena ada obat yang berbahaya, bukan berbahaya, obat yang keras yang anak-anak tuh nggak boleh mengkonsumsinya. Kadang mungkin teman-teman mah udah besar ya, udah tahu mana obat yang harus dikonsumsi, mana yang enggak gitu ya, mana ini mainan, mana obat. Nah, kalau misal teman-teman punya adik ini yang masih bayi, yang masih berusia di bawah 5 tahun, yang belum mengenal obat, nah ketika obat itu berserakan ditaruh di mana aja, nah dan adik-adik teman-teman semua itu melihat obatnya dikira mainan, terus dibuka, kemakan langsung telan, itu kan berbahaya ya teman-teman. Jadi sebaiknya disimpan di tempat yang aman. Contohnya tuh ada kayak semacam kotak obat, itu biasanya digantungin ya teman-teman, agar itu terhindar dari jangkauan anak-anak. Dan yang kemudian terakhir ini, jangan menyimpan obat di dalam mobil. Teman-teman mungkin yang sering menyimpan obat di dalam mobil ya, sebaiknya kita hindari, karena suhu di dalam mobil ini tidak stabil, dan ketidakstabilan suhu ini dapat merusak obat. Ketika obat rusak, apa yang terjadi? Obat itu nggak bisa berfungsi dengan baik, nggak bisa berfungsi dengan semestinya ya teman-teman. Bahkan ada orang yang karena menyimpan obat sudah dalam keadaan rusak dan dikonsumsi, kemudian orang itu bisa terkena
ini keracunan obat dan lain sebagainya ya. Kita hindari semua itu dengan cara menyimpan obat dengan baik ya teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman semua yang belajar pada hari ini bisa menyimak dengan baik. Teman-teman semua bisa mencerna dengan baik, bisa mempraktekkan di kehidupan teman-teman semua juga dengan baik ya. Nah, itu saja yang bisa Galuh sampaikan, dan kurang lebihnya Galuh mohon maaf ya teman-teman semua, karena kita juga sama-sama belajar, kita sama-sama menggali informasi, dan semoga ilmu apa yang kita dapat hari ini bisa terserap dengan baik dan terlaksanakan di kehidupan kita dengan baik ya teman-teman semua. Nah, sekian dari Bu Galuh. Kita baca hamdalah dulu ya bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Dan doa tafarakul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, teman-teman jangan lupa ya dikerjakan kuisisnya dari Bu Galuh ya. Nah, sekian dari Bu Galuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.